Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinanti Fitri dengan NIM C0D023003. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, dan premi. Baiklah, selanjutnya PPh Pasal 21 terhadap jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, dan premi. 1. Pengertian PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang diwajibkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama lain dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian jasa produksi. Jasa produksi adalah bentuk imbalan atau bonus yang diberikan kepada karyawan atas kontribusinya dalam proses produksi atau pencapaian target tertentu dalam perusahaan. Jasa produksi biasanya dibayarkan berdasarkan performa atau hasil kerja karyawan selama periode tertentu, seperti bulanan atau tahunan, dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan. Contohnya, jika sebuah perusahaan menetapkan target produksi tertentu untuk tim tersebut berhasil mencapai atau melebihi target, maka perusahaan memberikan jasa produksi sebagai bentuk penghargaan. Besaran jasa produksi bisa dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan, kualitas produk, atau parameter lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengertian tantiem. Tantiem adalah bentuk bonus atau imbalan khusus yang diberikan kepada anggota direksi, komisaris, atau manajemen perusahaan atas keberhasilan kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu, biasanya setahun. Tantiem merupakan bagian dari penghasilan tambahan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima oleh para eksekutif tersebut. Contohnya, jika sebuah perusahaan berhasil mencapai laba bersih yang signifikan dalam satu tahun dan hal ini diputuskan dalam rapat umum pemegang saham, perusahaan dapat memberikan tantiem kepada para direksi dan komisaris sebagai apresiasi atas kepemimpinan mereka yang berhasil mencapai hasil tersebut. Besarannya bisa proporsional terhadap laba atau sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemegang saham. 4. Pengertian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, yang secara langsung atau tidak langsung diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan atau tanpa pemberian imbalan. Pemberian ini bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, fasilitas, atau bentuk lainnya yang dapat memberikan keuntungan atau kemudahan kepada penerima. Contohnya, seorang pejabat pemerintah menerima hadiah berupa uang tunai dari kontraktor yang sedang mengikuti lelang proyek di instansi tempat pejabat tersebut bekerja. Jika pemberian tersebut tidak dilaporkan dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan lelang, hal ini bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi. 5. Pengertian THR. Tunjangan hari raya atau THR adalah bentuk pembayaran yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau karyawan menjelang hari raya keagamaan. THR adalah hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka sepanjang tahun. Contohnya, seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun dengan gaji 5 juta per bulan akan menerima THR sebesar 5 juta yang akan diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Pengertian bonus. Bonus adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, kontribusi, atau pencapaian tertentu selama periode waktu tertentu, seperti 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Bonus seringkali diberikan untuk memotivasi karyawan agar terus bekerja dengan baik dan mencapai target perusahaan. Contohnya, seorang karyawan penjualan di sebuah perusahaan yang berhasil melampaui target penjualan selama 1 kuartal mungkin menerima bonus sebesar 10 juta sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan. Bonus ini akan dihitung sebagai bagian dari penghasilan karyawan yang dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pengertian premi. Premi adalah pembayaran atau imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok dan tunjangan reguler, biasanya sebagai penghargaan atas kinerja yang baik, kehadiran yang sempurna, atau pencapaian tertentu. Premi sering digunakan untuk mendorong dan memotivasi karyawan agar mencapai target tertentu atau mempertahankan kualitas kerja yang tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja di pabrik menerima premi sebesar 500.000 setiap bulan jika dia tidak pernah absen dan selalu hadir tepat waktu selama bulan tersebut. Selain itu, jika tim produksi berhasil mencapai target bulanan, karyawan mungkin juga menerima premi tambahan. Selanjutnya, contoh pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dengan komponen penghasilan seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, dan premi. Contoh soal, Pak Budi adalah seorang pegawai tetap di PT XYZ dengan rincian penghasilan sebagai berikut. Gaji bulanan sebesar 10 juta, tunjangan transportasi sebesar 1 juta per bulan, THR 10 juta hanya dibayarkan satu kali dalam setahun, bonus tahunan sebesar 15 juta, jasa produksi sebesar 5 juta, tantiem sebesar 20 juta, premi sebesar 2 juta. Pak Budi tidak memiliki tanggungan di PT XYZ karena sudah memotong iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 500.000 per bulan dari gajinya. Hitunglah total penghasilan bruto Pak Budi selama setahun. Hitunglah penghasilan neto Pak Budi setelah dikurangi dengan pengeluaran yang diperbolehkan, misalnya iuran BPJS. Tentukan penghasilan kena pajak atau PKP Pak Budi dan hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan Pak Budi dalam 1 tahun tersebut. Pembahasan. 1. Penghasilan bruto. Gaji bulanan Pak Budi sebesar 10 juta dikali 12 bulan, hasilnya 120 juta, dan THR 10 juta, bonus tahunan 15 juta, jasa produksi 5 juta, tantiem 20 juta, dan premi 2 juta. Total penghasilan bruto sebesar 120 juta ditambah 12 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta ditambah 5 juta ditambah 20 juta ditambah 2 juta, hasilnya 184 juta. 2. Pengurangan. Iuran BPJS sebesar 500.000 dikali 12, hasilnya 6 juta. Penghasilan neto sebesar 184 juta dikurang 6 juta, hasilnya 178 juta. Penghasilan kena pajak atau PKP. Misalnya Pak Budi tidak mendapat pengurangan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak karena tidak ada tanggungan, maka PKP-nya 178 juta. 4. PPh pasal 21. Menggunakan tarif progresif PPh pasal 21 berdasarkan undang-undang yang berlaku. Misalnya tarif 5% untuk PKP hingga 50 juta, tarif 15% untuk PKP di atas 50 juta sampai 250 juta. Hitung PPh 5% dari 50 juta, hasilnya 2.500.000, 15% dari 128 juta, hasilnya 178 juta, dikurang 50 juta, hasilnya 19.200.000. Jadi total PPh pasal 21 yang harus dipotong 2.500.000 ditambah 19.200.000, hasilnya 21.700.000 untuk 1 tahun. Begitu dulu presentasi saya pada hari ini, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.